Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami, masih di channel Kebun Adibah. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menemani channel kami. Dengan dukungan dan support dari teman-teman, kami selalu semangat dalam membuat video dan konten-konten tentang perkebunan yang pada kesempatan ini saya masih coba menghadirkan tentang masalah perawatan pohon durian. Ya, ini teman-teman adalah pohon durian bawor. Ini bibit durian bawor. Kondisinya ini trubus yang kedua. Saya tanam tanggal 22 Februari, berarti ini usianya kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Di bibit ini tadinya agak rimbun teman-teman, 2 minggu yang lalu ini rimbun, tapi kemudian daun yang tua itu, daun bawaan dari bibit itu pada rontok. Jadi bisa dikatakan ini daun yang ada itu adalah daun hasil dari trubus saat bibit ini sudah tanam. Karena memang biasanya daun yang bawaan dari bibit itu akan mudah rontok karena memang perawatan saat dia pembibitan itu biasanya tetap beda. Dari segi tempatnya itu biasanya kan agak lebih teduh ya teman-teman, beda dengan saat kita sudah tanam. Itu kita tempatnya lokasinya full sinar matahari. Dari pagi sampai sore bibitnya pasti terkena sinar matahari sehingga cukup panas, makanya daun bawaan bibit itu biasanya rontok. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya coba berbagi pengalaman untuk teman-teman yang ingin menanam bibit durian dan bibitnya itu bisa segera muncul daun trubus. Artinya bibit durian itu mudah dalam beradaptasi. Bibit yang mudah beradaptasi itu tidak lepas dari faktor yang menentukan, yaitu kualitas dari bibit durian teman-teman. Jadi makanya teman-teman harus benar-benar memilih bibit durian yang sehat, dan indikasinya teman-teman bisa lihat untuk bibit yang mudah beradaptasi nantinya itu teman-teman harus pilih bibit yang sudah ada daun trubusnya teman-teman. Seperti yang di hadapan teman-teman ini adalah bibit durian yang dulu sebelum tanam. Ini alhamdulillah saya ada dokumentasinya. Nah teman-teman, ketika memilih bibit, pilihlah bibit yang sudah ada daun trubusnya teman-teman. Karena apa? Dengan melihat bibit yang sudah ada daun trubusnya, itu pertanda bibit itu sehat. Karena daun trubus itu bertanda bahwa di bagian perakaran itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan akar itu akan berbanding lurus dengan pertumbuhan daun. Itu sudah menjadi rumus teman-teman, sudah menjadi indikasi. Makanya jika teman-teman tanam bibit, kemudian kok tidak muncul daun trubus, berarti di dalam tanah itu ada permasalahan. Perakarannya itu ada masalah. Dia tidak ada perkembangan atau tidak ada pertumbuhan. Lah ini bibit setelah saya tanam, ini adalah saat bibit ini usianya 2 minggu teman-teman setelah tanam. Itu teman-teman bisa lihat ada daun muda ya teman-teman. Ya sebenarnya daun muda itu adalah hasil dari trubus saat bibit itu di polybag ya teman-teman. Jadi belum bisa dikatakan bahwa daun ini adalah hasil adaptasi dari bibit yang kita tanam. Artinya kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa trubus ini adalah hasil adaptasi di lahan baru yang kita tanami pohon durian.
Tapi keuntungannya kita tidak perlu ada perawatan khusus agar tanaman ini segera trubus. Seperti kita tidak perlu pemberian CPT, zat pengatur tumbuh untuk tanaman durian kita. Karena apa? Ya duriannya sudah tumbuh. Ngapain kita kasih CPT? Jadi saya penggunaan CPT itu saat dimana pohon durian itu tidak mau trubus atau mungkin pertumbuhan trubusnya itu ada kekurangan teman-teman, itu baru saya kasih CPT. Nah inilah keunggulan ketika kita memilih bibit durian dengan kondisi bibit sudah mulai trubus. Artinya kita tinggal lanjut perawatan saja. Dan jika kondisinya seperti ini, kita bisa langsung berikan pupuk teman-teman, karena proses pertumbuhan itu sudah ada. Dan pupuk yang kita berikan pun akan berpengaruh. Beda saat bibit durian kita itu masih belum muncul daun trubus, kita kasih pupuk, itu kan tidak terserap sempurna ya teman-teman, karena kan belum tumbuh, akar belum jalan. Kita kasih makanan, kita kasih nutrisi, sedangkan bibitnya itu belum tumbuh, ya berarti penyerapannya tidak optimal. Dan ini adalah kondisi di usia 3 bulan teman-teman. Ini video ini saya ambil tanggal 5 Mei 2025. Dan daun muda ini adalah trubus kedua, artinya ini adalah hasil daun trubus adaptasi di lahan ini. Bisa dikatakan daun muda ini adalah daun perdana di lahan yang saya tanami pohon durian. Jadi untuk daun ini bisa disimpulkan ini adalah daun adaptasi di lahan saya. Jika demikian, nah, tinggal kita rutinkan pemberian pupuk NPK, karena itu adalah unsur hara makro primer yang dibutuhkan tanaman. Dan juga tidak lupa dikasihkan unsur hara makro sekunder ya teman-teman, yaitu berupa kalsium, magnesium, dan sulfur. Jadi inilah kelebihan, keuntungan jika kita memilih bibit durian yang sudah dalam kondisi trubus. Kesimpulannya, bibit durian yang kita tanam itu akan mudah beradaptasi, sehingga kita tidak perlu menggunakan cara khusus, perawatan khusus, agar bibit durian yang kita tanam segera nyaman di lahan yang kita tanami pohon durian. Dan tentunya harus didukung oleh kondisi tanah yang sesuai atau yang nyaman bagi tanaman durian kita ya teman-teman. Artinya kalau bibit yang kita pilih sudah bagus, tapi lahannya kurang mendukung, seperti contoh misalkan lahannya banjir, terlalu becek, terlalu lembab, nah itu nanti ya bisa menyebabkan akar dari durian ini menjadi busuk teman-teman. Kalau busuk ya otomatis akar nggak tumbuh. Nah kalau akar nggak tumbuh, busuk, ya pohon nantinya tidak lama akan kuning kemudian rontok. Dan bahkan bukan tidak mungkin nanti malah bibit duriannya itu menjadi mati. Atau ada juga kasus tanam bibit durian sudah cukup lama, bahkan ada sampai yang sudah 1 tahun, kondisinya masih seperti itu saja, stagnan seperti bibit saat kita pertama kali tanam. Nah, itu pertanda bahwa di bagian perakaran itu ada permasalahan. Jadi permasalahan bibit tidak mau trubus itu bisa dari kualitas bibit, bisa juga dari kondisi lahan atau tanah yang kita tanami. Jadi itu ya teman-teman, sekedar sharing dari saya. Seperti biasa, jika teman-teman ada pendapat lain, ada saran atau kritik, atau mungkin pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Oke, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.